Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristianti Natali Simanjunta dengan NIM C1C022071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Ini merupakan tugas akuntansi keberlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Dr. Wira Lestari, SEMSI. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu dihadapi oleh dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Di dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan manusia makhluk banyak sekali keputusan yang harus dibuat. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan dalamnya dengan hasil yang berbeda. Adapun proses dalam pengambilan keputusan, seperti banyak aktivitas sosial lainnya, proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Langkah ini dapat berupa respon terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman atau peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Ketika definisi atas suatu masalah atau peluang telah selesai, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya dimulai. Dalam tahapan ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasi dan dievaluasi. Kemudian yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahapan yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan atas keputusan akhir bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Untuk materi selanjutnya itu cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Berdasarkan alasan tersebut, para pemimpin berupaya mengambil keputusan dengan metode rasional dengan menggunakan berbagai metode analisis seperti SWOT, Cause and Effect Analysis, Value Chain Analysis, dan lain sebagainya. Dapat diambil kesimpulan bahwa tidak selamanya pengambilan keputusan rasional membuat hasil sebagaimana yang diharapkan. Ketidakberhasilan dalam pengambilan keputusan rasional tersebut disebabkan adanya prakondisi yang tidak dapat dipenuhi. Prakondisi tersebut adalah bahwa yang pertama, analisis harus dilakukan oleh para profesional. Yang kedua, menggunakan metode analisis yang tepat. Yang ketiga, didukung dengan data yang lengkap, akurat, dan terkini. Dan yang terakhir, tersedianya cukup waktu. Materi selanjutnya, teknik dalam pengambilan keputusan. Teknik partisipatif. Kebanyakan teknik berorientasi pada perilaku. Setidaknya secara tradisional, masuk dalam kategori partisipatif sebagai teknik pengambilan keputusan. Partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan keterlibatan intelektual, emosional, dan fisik. Teknik partisipatif diterapkan secara informal pada individu atau tim, maupun secara formal pada program. Teknik partisipasi individu adalah saat di mana karyawan mempengaruhi pengambilan keputusan manajer. Kemudian, teknik keputusan kelompok. Sejauh ini, kemajuan yang terjadi dalam pengambilan keputusan beberapa tahun belakangan ini dikarenakan teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau SIM, sistem pendukung keputusan yang komputerisasi, data warehousing dan mining, kecanggihan sistem dan para ahli menjadi semakin banyak digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Pendekatan yang didasarkan pada informasi berdampak terhadap besarnya kesuksesan. Namun, beberapa kesimpulan penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa teknologi informasi seperti DSS mungkin bukan solusi akhir untuk pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian, teknik Delphi.
Teknik DLP dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Saat ini, berbagai organisasi bisnis pendidikan pemerintahan, kesehatan, dan militer menggunakan DLP. Tidak ada teknik keputusan yang dapat memprediksi masa depan sesungguhnya, tetapi teknik DLP mampu meramal dengan baik. Teknik ini memiliki beberapa variasi, tetapi umumnya berkinerja sebagai berikut. Yang pertama, sebuah kelompok biasanya terdiri dari beberapa ahli, tetapi dalam kasus ini bukan para ahli pun mungkin sengaja menggunakannya. Dibentuk, tetapi anggota tidak berinteraksi langsung atau tatap muka satu sama lain. Dengan demikian, biaya pengeluaran untuk mempertemukan kelompok dapat dikurangi. Kemudian yang kedua, setiap anggota diminta membuat prediksi atau input tanpa mencantumkan nama untuk setiap keputusan kelompok. Yang kedua, setiap anggota kemudian menerima umpan balik gabungan dari orang lain. Yang keempat, pada umpan balik dilakukan babak lain dari input anonim. Pengulangan terjadi pada jumlah waktu yang telah ditetapkan atau sampai umpan balik gabungan tetap sama, yang berarti setiap orang masuk dalam posisinya. Kemudian teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal hampir serupa dengan teknik Delphi dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Kelompok nominal telah digunakan oleh ahli psikologi sosial dalam penelitiannya selama bertahun-tahun. Kelompok nominal hanyalah kelompok di atas kertas. Hal ini hanya nama kelompok karena tidak ada interaksi verbal antara anggota. Perbedaan antara pendekatan tersebut dengan metode Delphi adalah bahwa anggota NGT biasanya diperkenalkan satu sama lain memiliki kontak langsung dan berkomunikasi secara langsung pada langkah ketiga. Kemudian materi selanjutnya, pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Proses pengambilan keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya. Teori individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan, studi yang dilakukan para ilmuwan mengungkapkan bahwa ada sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Studi tersebut menggunakan analisis protokol dan hanya melibatkan 5 orang mahasiswa, pasca sarjana atau pendatang baru, dan 3 orang akuntan publik atau kelompok pakar. Walaupun kedua kelompok tersebut menggunakan proses evaluasi yang sama, perbedaan besar muncul pada pendekatan khusus yang digunakan. Studi atau sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi yang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif untuk menindaklanjuti observasi tertentu. Mereka secara teratur mengkisarkan data tersebut dan merumuskan hipotesis. Kemudian, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena manusia membuat keputusan, maka banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologis dapat mempengaruhi keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode yang mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan kata, kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.